Suhu amri rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul lisan yafqahu qawli. Selamat pagi semuanya, teman-teman di kelas B ya ini ya. Sebelumnya saya mohon maaf karena telat ya, jam 10 harusnya setengah 10. Mungkin saya juga nanti izin untuk lebih cepat karena saya harus rapat kembali. Untuk kelas 3B ini jumlahnya 40 ya. Sebelumnya apakah sudah pernah saya ajar belum ya? Di semester yang lalu. Izin Ibu belum? Oh, belum pernah. Oke, salam kenal semuanya. Saya Nurul, bisa panggil saya Ibu Nurul. Saya sekarang tinggal di Arca Mani. Dulu saya ngajar di Universitas Brawijaya dan sekarang pindah ke Bandung. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa sharing sedikit ilmu yang saya miliki kepada teman-teman semua di Universitas Ahmad Yani di kelas 3B ini. Mungkin karena ini baru pertemuan pertama, saya pengen kenal dulu dengan teman-teman yang ada di sini ya. Karena kita pembelajarannya online, saya berharap tidak mengurangi semangat kalian. Dan kalaupun nanti ada suara saya yang masih kurang jelas atau terlalu cepat, jangan sungkan untuk bisa menyampaikan, karena memang effort kalau online itu ya begini ya. Kadang device, kadang wifi ya, kadang saluran dan lain sebagainya. Jadi tidak masalah kalau misalnya teman-teman ada kendala bisa disampaikan melalui chat atau langsung menyampaikan di perkuliahan ini, ya. Jadi mohon untuk teman-teman yang ada di sini bisa mengaktifkan kameranya semuanya dan akan saya absen satu persatu ya. Oke, dan saya cek. Mohon untuk mengaktifkan kamera kecuali kalau memang ada kendala sinyal dan lain sebagainya ya. Mungkin nanti saya juga waktu pemaparan saya akan menutup video saya supaya suara saya clear, PowerPoint yang akan saya sampaikan juga bisa disampaikan dengan jelas. Kalau misalnya ngantuk boleh minum nggak boleh, boleh makan nggak boleh. Silahkan disediakan amunisi di sekitarnya, di samping kalian. Kalau misalnya mau ke kamar mandi dipersilahkan. Yang penting izin dulu. Dan yang jelas ketika kalian belajar seperti ini gitu ya, kita sama-sama butuh, saya butuh untuk bisa menyampaikan ilmu yang saya miliki, semoga bisa bermanfaat, semoga jadi pahala saya, dan mari kita kosongkan gelas semuanya teman-teman. Jadi ketika nanti ada di pertengahan materi ada hal-hal yang mungkin berbeda dengan materi sebelumnya atau mungkin bahkan teman-teman pernah membaca jurnal atau materi yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, bisa kita diskusikan karena ilmu itu berkembang gitu ya. Bisa jadi hari ini yang saya sampaikan akan berubah atau mungkin apa yang saya sampaikan ternyata sudah tidak relevan dan teman-teman mendapatkan sumber yang lebih relevan, juga jangan sungkan untuk menyampaikan. Jadi di sini sifatnya adalah dua arah gitu ya, nggak hanya saya yang menyampaikan ke teman-teman. Jika nanti teman-teman di sini ada hal-hal yang perlu disampaikan juga tidak mengapa gitu ya. Jadi jangan takut, jangan malu karena saya pengen teman-teman di sini itu bisa eh, critical thinkingnya bisa jalan gitu ya. Jadi nggak hanya disuapin, nggak hanya dari satu arah dari saya, tapi harapan saya teman-teman juga bisa berkomunikasi dua arah gitu. Karena sarjana kebidanan ini tentu saja berbeda dengan lulusan diploma profilnya nanti. Teman-teman harus jauh lebih bisa menggali critical thinkingnya, tidak hanya knowledge-nya gitu ya, tetapi perlu tahu kenapa ya di balik tindakan ini apa strong why-nya, itu teman-teman harus bisa menyampaikan. Baik, saya absen dulu ya. Dari yang pertama, Nabila Arifin, ada? Izin Ibu hadir. Oke. Setia Damayanti, Izin Ibu hadir. oke. Ditya Asti Andini, Izin Ibu hadir. Suci Vanisa Azahra, Izin Ibu hadir. Anissa Lufiani, ada? Anissa Lufiani, nggak ada? Izin Ibu, Anisha ada. Oh, oke. Elsa Bila, Izin Ibu hadir. Mutiara Sakinah,
Hadir. Syarah Amelia. Izin Ibu hadir. Oke. Hanifah Rahman. Hadir. Gia Zahra. Hadir Ibu. Tania Tansah. Izin Ibu hadir. Terima kasih. Taski Amelia. Izin Ibu hadir. Nur Syifa. Izin Ibu hadir. Kadek Lesta. Izin Ibu hadir. Haliza Nur Fazirah. Izin Ibu hadir. Syahidah Atari. Izin Ibu hadir. Saren Maharani. Izin Ibu hadir. Alia Nabila. Izin Ibu hadir. El Sadai. Ya, El Sadai ya bacanya ya. Izin betul Ibu hadir. Oke. Nadia. Izin Ibu hadir. Amelia. Izin Ibu hadir. Faliza. Izin Ibu hadir. Anggia. Izin Ibu hadir. Aliyah Yuliana. Izin Ibu hadir. Aulia Rahmatillah. Izin Ibu hadir. Hilma Marisa. Izin Ibu hadir. Desilva Fitriani. Izin Ibu hadir. Dinda Rizky Nur Aska. Dinda Rizky. Izin Ibu hadir. Oke. Gafara. Izin Ibu hadir. Mutia Salma. Izin Ibu hadir. Maya Dinda. Izin Ibu hadir. Erlinda Vira. Izin Ibu hadir. Tiara Septiani. Izin Ibu hadir. Devini Rahma. Izin Ibu hadir. Revalda Bunga. Izin Ibu hadir. Rizky Yulia. Izin Ibu hadir. Hilda Putriana. Izin Ibu hadir. Ayuni Nurul Fitriani. Izin Ibu hadir. Oke, alhamdulillah lengkap ya. Ini ya lebih banyak daripada kelas kemarin saya ngajar kelas 3A atau 3 apa ya? Jumlahnya 36 kalau tidak salah. Semoga teman-teman di sini jumlahnya sama, nanti keluarnya juga bareng-bareng ya. Amin. Ini berarti kalian semester berapa? Izin Ibu semester 6. Semester 6. Jadi untuk mata kuliah anatomi sudah didapat belum? Izin sudah Anatomi Ibu. fisiologi sudah ya. Oke. Baik, kita langsung saja untuk materi hari ini. Saya izin off video ya. Saya share dulu materinya. Sebentar. Oke. Baik. Kita masuk share ini ya. Baik, kita mulai ya. Surat kebidanan pada bayi prematur. Sebelumnya kalian sudah pernah mendapatkan materi ini yang berkaitan dengan baby, dengan bayi. Sudah belum? Tolong nanti kalau saya tanya bisa salah satu menjawab ya. Saya tuh takutnya kalau kayak gini tuh apa saya keputus atau gimana gitu ya. Jadi nanti kalau saya bertanya silahkan dibantu untuk menjawab. Sebelumnya kalian sudah pernah mendapatkan mata kuliah tentang bayi? Izin Ibu sudah. Sudah di semester berapa? Tema kemarin Ibu. Tema Oh, 16 berarti. apa tuh yang kemarin temanya? Tentang apa, Mbak? Kalau tema 16 kemarin itu komplikasi pada ibu. Oh, komplikasi pada ibu. Pada Iya, bayi? kalau pada bayinya paling waktu di APN. Oh, oke, oke. Di APN ya. Ya. Baik. Sebetulnya ini itu
kalau memang kalian sudah pernah belajar anatomi fisiologi ya tentang bayi baru lahir, ini kita recalling lagi gitu. Jadi dikaitkan dengan kondisi bayi prematur. Tujuannya untuk pembelajaran hari ini, mahasiswa mampu mengetahui faktor resiko bayi yang mengalami riwayat penyakit infeksi menular dan penyakit sistemik sesuai dengan yang diberikan oleh Bu Novi ya selaku PJ mata kuliah, dan tujuan khusus kita belajar bersama-sama untuk mengetahui etiologi, epidemiologi, klasifikasi, patogenesis, tanda gejala, faktor resiko, dan penata laksanaan pada bayi prematur. Baik, yang pertama kita ngobrol dulu nih tentang epidemiologi gitu. Jadi apa sih atau case-case prematur ini yang terjadi pada dunia gitu ya, atau mungkin di negara kita, seberapa banyak kasus prematuritas ini yang terjadi gitu. Jadi kenapa kita perlu tahu ini? Karena bagaimanapun nanti kita semua tenaga kesehatan, teman-teman semua juga nanti akan terjun ke lapangan yang perlu tahu bahwa oh, ternyata kasus prematur ini masih cukup tinggi ya di negara kita atau mungkin bahkan di dunia, dan ini juga merupakan isu yang nantinya kalian juga harus bersiap-siap untuk bisa menurunkan angka prematuritas ini. Gitu karena ternyata diperkirakan 15 juta bayi lahir, 15 juta bayi lahir prematur ya di dunia. Ya, skalanya di dunia per tahunnya. Kebayang ya, per tahun ada 15 juta bayi lahir prematur. Secara global pula, pada tahun 2020 ada perkiraan 13,4 juta kelahiran prematur, ya lebih sedikit, tapi ringnya rata-rata adalah 15 juta, dan merupakan komplikasi penyebab utama kematian. Ya, bayi prematur ini merupakan penyebab utama kematian pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Dengan angka sekitar 900.000 gitu. Jadi prematur ini juga menyumbang angka kematian gitu ya, angka kematian pada anak-anak. Lalu di berbagai negara angka kelahiran prematur masih cukup tinggi, 4-16% dari bayi yang lahir. Gitu ya, masih menyumbang angka yang cukup tinggi. Lalu bayi yang selamat pada bayi-bayi prematur ini biasanya banyak mengalami masalah penglihatan dan pendengaran. Ya, dan ternyata Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di dunia itu masuk dalam 10 peringkat 10 besar. Nah, ini kan PR buat kita ya, karena harapannya ya angka prematuritas ini harusnya semakin ditekan. Bagaimana caranya agar angka prematuritas ini semakin menurun. Indonesia ini termasuk dalam 10 besar negara dengan jumlah bayi prematur terbanyak, dengan laju kelahiran prematur lebih dari 15%. Dan Indonesia ini juga menempati peringkat kelima ya dari negara-negara dengan jumlah kelahiran prematur terbanyak. Ya, masuk dalam 10 besar dan merupakan peringkat kelima gitu. Yaitu dengan jumlah kurang lebih 675.700 kelahiran prematur, dan peringkat ke-9 dari negara laju dengan kelahiran prematur tertinggi. Jadi dibandingkan dengan negara-negara lain, kita peringkat kelima, tetapi kalau dibandingkan dengan negara yang memiliki laju kelahiran prematur tertinggi, kita peringkat ke-9. Artinya apa? Angka-angka ini adalah fluktuatif, bisa jadi berubah, dan harapannya perubahan angka ini ya semakin sedikit. Karena tadi, bahwa kelahiran prematur, bayi prematur ini juga menyumbang angka kesakitan, angka kematian pada anak di bawah usia 5 tahun. Ya. Tadi sudah kita sampaikan pula ya, bahwa kelahiran prematur ini menurut WHO ya, itu tuh terjadi kan sebelum usia kehamilan 37 minggu. Gitu. Dan ini merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan karena menyumbang sekitar 10% dari kelahiran di seluruh dunia, dan sekitar 1 dari 10 bayi lahir prematur pada tahun 2019. Nah, kelahiran prematur ini penyebab utama tadi yang saya sampaikan yaitu kematian dan morbiditas bayi, dengan beberapa peningkatan resiko karena bayi prematur ini mengalami beberapa faktor resiko ya,
ada gangguan pernapasan, cerebral palsy, dan keterlambatan perkembangan. Sehingga ketika nanti kita menghadapi case pasien-pasien yang memang mengalami prematuritas, itu kita perlu ekstra gitu. Karena dari angka-angka ini saja kita sudah tahu bahwa oh iya ya, prematuritas ini menyumbang beberapa resiko kepada bayi tersebut gitu. Jadi kita harus ekstra ketika kita menghadapi bayi prematur gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang definisi, mungkin nanti teman-teman akan bertemu dengan beberapa literatur yang menyampaikan definisi yang berbeda-beda. Tidak masalah. Yang penting ketika kalian menyampaikan definisi itu, kalian sudah tahu sumbernya, tahu rujukannya. Jangan hanya, oh ini dari kuliah Bu Nurul, oh ini enggak, tapi sebutkan misalnya dibaca di jurnal apa, di buku apa Bu, definisinya enggak masalah. Karena definisi ini juga akan beragam gitu ya. Teman-teman nanti ketika kuliah dengan dosen lain juga mungkin akan berbeda gitu ya. Definisinya itu nggak masalah karena masing-masing memiliki sumber rujukan yang jelas. Definisi dari bayi prematur ini adalah bayi yang dilahirkan pada usia kehamilan ibu kurang dari 37 minggu. Artinya belum aterem gitu ya, bayi ini sudah dilahirkan. Dan bayi yang lahir pada usia kurang atau sama dengan 37 minggu tanpa memperhatikan berat badan lahir. Misalnya, bayi lahir pada usia 35 minggu. Ya, entah itu bayinya berat badannya 3 kilo, 3 kilo itu kan udah normal ya, masuk ke berat badan normal. Atau mungkin di bawah itu tanpa melihat berat badan lahir. Itu namanya bayi prematur. Artinya hanya melihat dari usia gestasi bayi tersebut gitu. Nah, penentuan masa gestasi ini nanti bisa menggunakan New Ballard Score. Nanti kalian bisa melihat ya score-nya di belakang. Nah, beberapa etik dari bayi prematur ini ya, ini beberapa sumber yang saya dapatkan. Mungkin nanti kalian bisa menyampaikan juga apabila kalian menemukan sumber yang lain, silahkan. Yaitu yang pertama interval antar kehamilan yang pendek. Jadi ketika kehamilan ini jaraknya pendek gitu ya, literatur yang saya dapatkan adalah kurang dari 6 bulan, itu merupakan faktor penyebab dari bayi mengalami prematur. Itulah kenapa kalau kita mengetahui etiologi ini, kita perlu sampaikan ke ibu bagaimana manfaatnya ketika kita memberikan jarak kehamilan pada anak yang pertama, kedua, dan seterusnya. Karena supaya tidak resiko bayi yang dikandungnya itu mengalami prematuritas. Apakah itu udah pasti, Bu? Belum tentu. Tapi sebagai catatan, kita perlu menyampaikan ini kepada pasien. Yang namanya resiko ini kan bisa terjadi, bisa enggak. Tetapi akan lebih baik ketika kita menghindari resiko tersebut. Gitu ya. Itu. Lalu, etiologi selanjutnya adalah berat badan sebelum kehamilan yang ekstrim, kurang berat badan atau bahkan obesitas. Ternyata berat badan yang sebelum kehamilan juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi nantinya akan berkontribusi dalam melahirkan kelahiran yang prematur. Baik itu berat badannya kurang atau bahkan obes. Artinya apa? Berarti seorang ibu hamil yang ingin hamil perlu bisa menjaga berat badannya yang ideal. Ini di sini kalimatnya sebelum ya, kalimatnya sebelum. Sebelum kehamilan. Artinya berarti ini ranah kita agar kita menyampaikan pada ibu sebelum hamil kita pun perlu menjaga berat badan yang ideal gitu. Lalu kehamilan yang diperoleh melalui fertilasi in vitro ini juga berpengaruh pada hasil keluaran gitu ya. Lalu kehamilan ganda ya tentu saja ini juga akan mempengaruhi bagaimana distribusi berat badan dan bahkan kelahiran prematuritas gitu. Perdahan vagina pada awal kehamilan ini juga merupakan faktor resiko abrusio plasenta atau bahkan plasenta previa, persalinan prematur sebelumnya, preeklamsi, infeksi yang dialami oleh ibu, gitu ya. Lalu diabetes kronis atau diabetes gestasional yang didapatkan setelah saat kehamilan, pecah ketuban sebelum persalinan dan perawatan prenatal yang sedikit, artinya
jumlah antenatal care-nya kurang dari standar yang sudah ditentukan atau bahkan tidak sama sekali melakukan antenatal care. Artinya, kenapa kita berbicara tentang etiologi ini perlu kita ketahui sehingga faktor-faktor penyebab ini bisa kita cegah ketika kita memberikan edukasi kepada ibu, ya, baik itu ibu yang akan hamil ataupun ibu yang sedang hamil. Syukur-syukur kalian memberikan edukasi pada ibu-ibu atau wanita yang reproduktif yang nantinya akan merencanakan kehamilan. Itulah pentingnya kenapa ada kelas yang namanya kelas persiapan kehamilan. Karena kita perlu menyampaikan bahwa seorang ibu, seorang wanita yang ingin hamil juga perlu dipersiapkan supaya ketika memasuki fase kehamilan itu mereka kondisi badan sudah siap, kondisi knowledge sudah siap gitu ya. Jadi antara jiwa raga itu sudah siap semua gitu. Dan ini perlu kita ketahui gitu ya supaya nantinya ke depan kita bisa memberikan edukasi yang baik. Lalu ada melihat dari kondisi janinnya gitu ya. Cacat bawaan tertentu yang dialami oleh janin tersebut gitu ya. Entah itu cacat bawaan, baik itu jantung ataupun yang lainnya gitu ya, atau mungkin bahkan kelainan-kelainan kromosom, ini juga pencetus bayi prematuritas dengan prematuritas gitu ya. Kehamilan multifetal tadi ya, baik itu kehamilan kembar, 3 atau bahkan lebih. Ada pertanyaan dari etiologi ini? Oke, lanjut ya. Kalau nggak jelas bisa langsung disampaikan ya. Nah, ternyata ada beberapa juga faktor resiko dari kita lihat dari gaya hidup atau demografis. Ya, usia ibu yang lebih muda atau lebih tua. Nah, ini ternyata saya juga mendapatkan literatur kurang dari 16 tahun. Mungkin beberapa tahun yang lalu angka itu masih di usia 20 tahun gitu ya faktor resikonya. 20 tahun dan 35. Sekarang saya menemukan data kurang dari 16 tahun ini juga merupakan faktor resiko dari bayi prematur gitu. Jadi angka ini pun bisa berkembang, bisa nggak Bu? Bisa, sesuai dengan nanti riset yang dikembangkan. Bisa jadi kenapa angka yang tadinya 20 tahun jadi menurun 16 tahun? Karena kondisi kehidupan sekarang, baik itu nutrisi, terus lifestyle itu juga mempengaruhi gitu ya. Karena apa? Dulu, orang-orang dulu mungkin kehamilan resiko tinggi di atas 20 tahun karena dari lifestyle, dari makanan yang dikonsumsi juga lebih sehat dibandingkan dengan makanan-makanan yang dikonsumsi sekarang. Jadi angka ini pun akhirnya bergeser. Bisa jadi nanti beberapa tahun ke depan bisa aja lebih bergeser lebih muda lagi gitu. Ya. Lalu kekurangan gizi ya yang dialami oleh ibu, merokok. Nah, kalau merokok ini kekurangan gizi ini adalah faktor resiko penyebab beberapa aspek gitu. Dia bisa jadi penyebab prematuritas, bisa jadi penyebab preeklamsi dan lain sebagainya. Jadi bisa jadi etiologi tadi yang saya sebutkan itu juga merupakan faktor-faktor risiko dari kelainan-kelainan yang lainnya. Penggunaan alkohol ataupun obat-obatan, ya, paparan polutan dengan lingkungan tertentu, pencemaran lingkungan, baik udara, air, dan lain sebagainya. Ini ternyata kekerasan dalam rumah tangga juga sangat mempengaruhi prematuritas, gitu ya, karena kekerasan dalam rumah tangga ini nggak hanya dalam bentuk fisik, tapi psikis juga sangat mempengaruhi. Mungkin kalian sekarang kita lagi hype tentang mental health gitu ya. Kalau dulu kan kayaknya masih ya saya usia sekalian belum ada tuh isu-isu mental health. Dan sekarang dengan banyaknya awareness orang tentang mental health ini juga ternyata sangat berpengaruh terhadap prematuritas gitu ya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga ini nggak hanya fisik tapi juga psikis ya. Nah, ini stres atau kurangnya dukungan sosial dari keluarga serta ketika ada seorang ibu yang memiliki jam kerja yang panjang dengan periode berdiri yang lama. Biasanya ibu-ibu yang bekerja dengan
posisi berdiri yang lama kan di pabrik gitu ya, itu sangat mempengaruhi kondisi prematuritas. Dan kondisi-kondisi ini bisa saja berubah gitu ya, bisa saja berubah sesuai dengan riset yang dikembangkan. Nah, untuk klasifikasi, saya menemukan beberapa literatur ya dari WHO mengklasifikasikan ada extremely preterm, ada very preterm, ada moderate dan late preterm. Ini dilihat dari tadi yang saya sampaikan di awal, melihat dari usia kehamilan ibu gitu ya. Oke. Nah, ternyata bayi-bayi yang lahir prematur di bawah 37 gitu ya, kita anggap kita mengambil rentang yang tertinggi yaitu kurang dari 37 ya. Bayi yang lahir tetap ada yang bayi prematur ini sesuai dengan masa kehamilan. Nah, bayi prematur yang sesuai dengan masa kehamilan, bayi yang lahir dengan masa gestasi kurang dari 37, tetapi beratnya sesuai dengan usia kehamilan. Paham ya maksudnya ya? Masa gestasinya kurang dari 37, tetapi bayi yang dilahirkan beratnya itu mengikuti dengan usia kehamilannya. Sebagai contoh, nanti ada chartnya gitu ya. Pada bayi usia 36 minggu yang dilahirkan, bisa jadi nanti lahirnya sesuai dengan usia kehamilan, katakan nanti 2,3 gram atau 2,3 kilogram atau bahkan kurang dari usia kehamilannya, itu bisa aja terjadi gitu ya. Jadi klasifikasinya ada yang bayi prematur tapi sesuai dengan masa kehamilan dan digolongkan menjadi 3 kelompok ini. Gitu ya. Bayi sangat prematur dengan usia gestasi sekian, bayi prematur sedang dan ada borderline prematur. Dan bayi-bayi ini bisa jadi mempunyai sifat prematur dan matur. Katakan misalnya bayi yang hamil usia gestasinya 36, tetapi dia beratnya 3 kilo. Nah, dari usia kehamilan dia prematur, ya, karena lahir 36 minggu, tapi melihat dari berat badan dia matur. Bisa nggak? Bisa aja seperti itu. Gitu ya. Tetapi tetap aja akan menimbulkan masalah, walaupun bayi itu dengan berat badan yang sesuai. Gitu. Pertanyaan saya, kenapa kira-kira kok bayi yang dilahirkan prematur, katakan lahir 35 minggu, tetapi dengan berat badan normal, katakan 3 kilo, kenapa kok masih tetap aja berpotensi menemukan masalah pada bayi tersebut? Kira-kira kenapa? Padahal berat badannya sudah sesuai tuh normal, 3 kilo. Kenapa kira-kira? Halo? Ada yang bisa menjawab? Ya, siapa namanya? Sebutkan nama. Izin Ibu, perkenalkan nama saya Nabila Arifin. Nabila Arifin. Oke. Jawabannya karena organ vital si bayinya ini belum matang, Ibu. Oke. Ada lagi yang lainnya? Ada yang mau menambahkan Mbak Nabila Arifin? Izin menjawab. Boleh, silahkan siapa? Sebutkan nama. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Suci Panisa. Izin untuk menambahkan mungkin dari Teh Nabila tadi benar. Mungkin karena organ dalam tubuhnya itu belum matang, kemudian juga mungkin terkait dengan apabila nanti si bayinya sudah lahir, itu bisa mengalami hipotermi ibu atau masalah dari termoregulasi. Karena dari si organnya itu yang belum matang juga bisa mempengaruhi bagaimana si bayi ini adaptasi di luar rahimnya ibu. Kemudian mungkin juga bisa ada dari gangguan menyusuinya gitu ibu. Betul, jawaban yang sangat baik gitu ya, saling menambahkan. Dari jawaban teman-teman kalian itu bisa disimpulkan bahwa ketika bayi ini walaupun nanti misalnya ngecek, oh ini kayaknya beratnya udah sesuai deh Bu, kayaknya estimasi range-nya udah di angka 3 kilo lah misalnya ya. Tetapi tetap saja usia gestasinya masih 35-36. Kita harus tetap mempertahankan usia kehamilan tersebut sampai dengan aterem. Karena apa? Tadi terkait dengan maturitas organ-organ dalam tubuh.
bayi. Karena ada beberapa organ tubuh yang matangnya itu memang di atas usia 37 minggu. Sehingga itulah kenapa kita perlu mempertahankan supaya bayi ini dilahirkan lebih dari 37 minggu. Walaupun secara berat badan dia sudah oke, sudah normal beratnya, ya, range-nya sudah di range yang normal. Jadi tadi yang disampaikan teman-teman betul. Artinya prematuritas ini berkaitan erat dengan maturitas, maternity, kematangan dari organ-organ tubuh bayi. Gitu. Jadi jangan salah, walaupun beratnya normal, tapi kalau belum matur, ya sama aja. Nanti setelah dilahirkan ada beberapa kondisi yang perlu di garis bawahi gitu ya, perlu kita highlight kondisi bayi ini. Tuh. Oke, terima kasih ya jawabannya. Penyebab kelahiran bayi prematur dapat dibedakan menjadi beberapa berikut ini ya. Bayi prematur tipe SMK sesuai dengan masa kehamilan yang disebabkan oleh tadi ya, kalau tipe bayi prematurnya sesuai masa kehamilan, jadi beratnya sesuai ya. Disebabkan penyebabnya adalah berat badan ibu yang rendah. Ya, jadi sebenarnya ini etiologinya sama yang di depan, tetapi kalau misalnya ini lebih spesifik, bayi prematur dengan tipe sesuai dengan masa kehamilan. Disebabkannya oleh berat badan ibu yang rendah, ibu hamil yang usianya masih remaja gitu ya, kehamilan kembar. Atau pernah melahirkan bayi prematur sebelumnya. Cervical incompetence atau mulut rahim lemah yang nggak mampu untuk menahan jalan lahir ya, sehingga nggak mampu menahan berat bayi dalam rahim sehingga mencetuskan bayi prematur, kelahiran prematur. Perdarahan sebelum atau saat persalinan. Ibu hamil yang sedang sakit, ya sakit apapun, khususnya adalah infeksi. Nah, kalau ini bayi prematur kecil untuk masa kehamilan. Nah, kalau prematur kecil untuk masa kehamilan ini ya tadi seharusnya secara berat badan dia sudah mencapai di angka tertentu, tetapi karena dia bayinya kecil masa kehamilannya, jadi bayi ini disebut bayi prematur kecil untuk masa kehamilan. Dan ini biasanya banyak istilah yang dipakai gitu ya, ada yang IUGR ya, terus small for death, dysmatur, dan lain sebagainya. Jadi ini penyebabnya ini biasanya jauh lebih kompleks dibandingkan tadi bayi prematur sesuai dengan masa kehamilan. Gitu. Ini penyebabnya ya, kecil masa kehamilannya hampir sama sebetulnya ya, kurang lebih artinya, tetapi dengan riwayat-riwayat seperti ini, faktor-faktor risiko seperti ini kita akan lebih aware ya ketika ibu memiliki faktor resiko begini, kita harus lebih aware. Oh, ini saya harus jaga-jaga nih. Ini karena berpotensi bayinya kecil, ya, kecil masa kehamilan. Jadi harus ekstra ketika menghadapi ibu-ibu yang memiliki faktor resiko seperti ini. Gitu. Oke. Karena bayi prematur ini memang dikatakan prematur karena lahir kurang dari 37 ya, otomatis akan cenderung lebih kecil biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa jadi tadi yang saya bilang berat badannya normal, tapi yang perlu diingat ya, tadi kuncinya adalah walaupun berat badan lahir normal, belum tentu kondisinya sudah matur di organ-organ tubuhnya. Sehingga bayi prematur ini angkanya kebanyakan ya memang cenderung lebih kecil daripada bayi yang dilahirkan cukup bulan. Nanti kita akan belajar tentang grafik pertumbuhan Fenton gitu ya, akan memberikan penilaian pertumbuhan yang lebih tepat dibandingkan dengan usia kehamilan. Nanti ada grafik Fenton menurut untuk bayi laki-laki dan grafik pertumbuhan Fenton untuk bayi perempuan. Oke. Ini berdasarkan berat lahirnya ya, kurang dari 1000. Berat lahir amat sangat rendah, 1000 sampai 1499 gram, berat lahir sangat rendah. Ya, dan 1500 sampai 2500 berat lahir rendah. Artinya dengan berat badan ini, kenapa ada klasifikasinya begini? Artinya ketika kita menemukan case-case berat badan lahir di
jenis yang pertama ini kurang dari 1000 gram atau kurang dari 1 kilo, ini resikonya jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan pada berat yang range-nya 1.500 sampai 2.500. Memang harus lebih ekstra gitu ya. Udahlah beratnya lebih rendah dan bisa jadi dengan berat yang segini ini juga usia gestasinya juga lebih pendek gitu ya dibandingkan dengan berat-berat di atasnya gitu. Nah, ini New Ballard Score ya. Nanti teman-teman bisa melihat, mungkin bisa dicatat ya. Ini penugasan untuk kalian setelah selesai kuliah saya. Karena saya nanti nggak sampai jam 12, saya mungkin sampai setengah 12 beres. Jadi nanti setengah jam berikutnya kalian silahkan belajar mandiri, yaitu tentang bagaimana membaca New Ballard Score ini. Ya, kalian sudah pernah dapat belum yang New Ballard Score ini? Atau baru sekarang? Halo? Izin Ibu, sepertinya baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Nanti kalian silahkan ya cari literatur bagaimana membaca skor New Ballard ini. Ya, kenapa nih melihat dari maturitas neuromuskular? Neuromuskular ini berarti terkait dengan gerakan ya, otot-otot dan maturitas fisik yang bisa kita lihat dari kulit, dari lanugo, permukaan pelantarnya dan payudara. Gitu ya. Nanti bagaimana nih cara menggabungkannya? Nanti silahkan kalian baca dan tugasnya adalah kalian membuat case gitu ya, membuat case. Silahkan buat sendiri dan silahkan tegakkan diagnosa sendiri dengan menggunakan, tapi case-nya ini ya, prematur ya, nanti menggunakan New Ballard Score ini. Paham untuk penugasannya? Dikumpulkan boleh minggu depan, nggak masalah. Ada pertanyaan untuk penugasan? Sudah cukup jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap jelas ya. Oke, teman-teman. Nah, ini yang tadi grafik Fenton. Sorry. Ini grafik Fenton ya, untuk yang boys, ini yang girl, gitu. Ini bisa dilihat ya, ini dari panjangnya ya, dari lingkar kepala dan beratnya. Itu nanti dilihat di sini gitu ya, grafiknya antara laki-laki dan perempuan berbeda. Tuh. Selanjutnya ini tadi kurva pertumbuhan intrauterin ya, apakah bayi tersebut besar untuk masa kehamilan ya. Terus nanti di sini apakah sesuai dengan masa kehamilan ataukah kecil untuk masa kehamilan. Yang ini ya. Nanti di sini ini kurang jelas, nanti saya akan berikan chartnya karena ini masuk ke PowerPoint ya, jadi nggak terlalu kelihatan jelas. Di sini ada kurang bulan, nanti misalnya kurang bulan nih berapa minggu gitu ya, berapa weeks. Nanti kalian lihat di sini gramasinya ya, gramasinya ada beratnya berapa gram, katakan misalnya 800 dengan usia gestasi 30 misalnya. Berat lahirnya 1000. Nah, misalnya di sini nih 1000 ini 30. Nah, nanti kita cari titik pertemuannya di sini. Nah, nanti baru kita bisa klasifikasi apakah kecil untuk masa kehamilan, ataukah sesuai dengan masa kehamilan, ataukah besar masa kehamilan. Misalnya kita ngomongin bayi prematur, lahir dia 35 minggu gitu ya. Tetapi ternyata beratnya 3 kilo. Nah, ini berarti dia besar masa kehamilan gitu. Nah, ini ya tadi yang saya bilang, walaupun gramasinya berat, tetapi kalau misalnya dia lahir kurang dari usia gestasi normal, kurang dari 37 minggu, dia masuknya tetap prematuritas gitu. Oke. Nah, ada beberapa gejala klinis yang bisa kita perhatikan
dari bayi-bayi prematur ini ya. Biasanya berat badan lahirnya rendah. Walaupun ada beberapa tadi yang saya sampaikan case-nya mungkin di atas 2.500 gram gitu ya. Berat badan lahirnya rendah, kurang dari 2,5 kilo, dan biasanya akan terlihat yang sangat signifikan, ukuran kepalanya lebih besar ya daripada badan gitu ya. Karena kan pertumbuhan bayi itu sefalokaudal gitu ya. Jadi belum sempurna nih sampai ke bagian ekstremitas bawah. Jadi kepalanya jauh lebih besar biasanya. Kulitnya tipis, bisa terlihat ya kalau kalian kemarin praktek di rumah sakit ketemu dengan case-case bayi prematur, akan khas gitu ya, kurang lebih akan sama ciri-cirinya. Keriput gitu ya, berwarna lebih terang, berwarna lebih merah muda gitu ya, dan kadang terlihat transparan gitu kayak tembus cahaya. Pembuluh darah di bawah kulit juga terlihat ya. Tentu saja ini brown fat-nya juga sedikit. Rambut di kepala juga jarang ditemui ya, tipis, telinganya lebih tipis dan lembek, betul-betul lembek kalau kita pegang gitu ya. Banyak lanugo dan vernica seosa yang nempel di badannya dan teraba gitu ya, tulang tengkoraknya sangat teraba. Ini saya typo, mohon maaf. Kuku jari tangan dan kaki belum mencapai ujung jari, jadi belum sempurna pertumbuhannya. Kalau pada laki-laki, testisnya biasanya belum turun, gitu ya, belum turun. Jadi bukan berarti nggak ada. Ini yang perlu kita dulu saya kalau ingat pernah teman saya ngecek bayi prematur gitu ya, ini testisnya nggak ada gitu. Ternyata testisnya memang belum turun karena bayinya prematur gitu. Skrotumnya lebih kecil gitu ya, dan ada beberapa lipatan-lipatan. Dan pada bayi perempuan biasanya labia minoranya lebih menonjol. Harusnya kan biasanya mayora ya, kalau ini enggak, minoranya lebih menonjol. Jaringan payudaranya belum berkembang dan biasanya ototnya akan lemah dan otot lemah saat melakukan aktivitas. Juga terlihat ya gerakan bayi itu lebih pasif gitu, nggak aktif seperti bayi-bayi pada umumnya, merintih gitu ya, nangis juga pelan gitu. Jadi suaranya lebih kalem, lebih pelan dan lebih cenderung ke merintih. Bayi kalau pada prematur ini lebih banyak tidur gitu. Kita lebih ketemu bayi prematur ini dia lebih banyak tidur. Karena sistem neuromuskulernya belum matur ya, masih sangat lemah sehingga akan sangat mempengaruhi refleks isap ya, akan mempengaruhi proses menelannya juga, dia juga lemah. Sistem respirasinya belum adekua dan fungsi kontrol dalam tubuh belum matur. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa gejala klinisnya ya di samping yang saya sebutkan tadi. Kalau kita menggali riwayatnya, misalnya anamnesa biasanya, misalnya nih kita ketemu case bayi lahir prematur, beratnya kurang dari 2.500 gitu ya. Dari hasil anamnesa ternyata betul lahirnya kurang dari 37 minggu. Dan panjang badan biasanya kurang lebih 46 cm. Bisa lebih nggak? Bisa, tetapi cenderung biasanya kurang dari 46. Lingkar kepalanya juga kurang dari 33 atau bahkan lebih kurang ya, karena kita melihat berapa usia gestasi saat bayi ini dilahirkan gitu. Lingkar dada sama dengan atau kurang dari 30 cm. Tadi rambut lanugonya masih banyak ya. Ini dari pemeriksaan fisik kita bisa melihat terdapat rambut lanugo, jaringan lemaknya tipis gitu ya. Terus tonus ototnya lemah sehingga ketika kita ketemu dengan bayi-bayi kondisi seperti ini, setelah kita cek ternyata biasanya ya memang prematur gitu. Jadi misalnya nanti kalian praktek di rumah sakit gitu ya. Terus kalian belum baca nih riwayat ibunya atau belum baca rekam medisnya gitu ya. Waktu kalian ketemu bayi, ini kok bayinya kecil gitu ya. Rambutnya transparan, rambutnya tipis, kulitnya transparan, terus gerakannya nggak aktif. Setelah ditelusuri, kalian baru baca rekam medis, oh iya ternyata bayi ini memang prematur gitu. Artinya apa? Gejala-gejala klinis ini bisa kita ketahui, bisa kita lihat gitu ya dari gejala-gejala yang ditunjukkan oleh bayi prematur gitu.
Oke. Nah, ini ada beberapa faktor resiko yang ditimbulkan oleh bayi dengan prematuritas. Saya minum dulu sebentar ya. Yang mau minum silahkan, mau ke belakang silahkan. Oke. Nah, ini beberapa faktor resiko yang bisa dialami oleh bayi dengan kelahiran prematur gitu ya. Karena tadi banyak organ tubuh yang belum matur gitu ya. Jadi bayi prematur ini sering mengalami sindrom gangguan pernapasan atau RDS ya. Lalu NEC, necrotizing enterocolitis ya, yaitu ini penyakit pada saluran cerna gitu ya, yang cukup serius dan darurat gitu ya. Dan ini biasanya terjadi pada kelahiran prematur gitu. Biasanya saluran cernanya mengalami peradangan gitu ya, bahkan perdarahan sehingga si jaringan-jaringan pada saluran cerna ini ada kematian gitu ya, ada yang rusak, ada yang terganggu gitu. Bayi prematur memiliki resiko lebih tinggi terkena beberapa gangguan neurologis. Ya, kalau kita ngomongin udah neurologis ini kan berarti terkait dengan susunan neuro ya, saraf gitu. Jadi bisa jadi bayinya akan lemah, ini juga akan mempengaruhi koordinasi dan gerakan bayi dan akan sangat mempengaruhi keterlambatan perkembangan. Kenapa? Karena sistem neurologisnya aja belum matur gitu ya. Sinaps-sinaps yang harusnya berfungsi dengan sempurna gitu ya. Neuron-neuron ini yang harusnya berfungsi dengan sempurna karena belum matur sehingga mengalami hambatan dan hambatan ini akan mempengaruhi perkembangan di bulan-bulan berikutnya. Itulah kenapa kalau bayi prematur ini secara perkembangan juga akan berbeda dengan bayi-bayi yang lahir matur gitu ya. Katakan misalnya sama-sama usia sekian bulan gitu ya, tapi yang bayi kelahiran matur sudah bisa duduk misalnya, yang prematur belum. Nah, karena ini akan sangat terpengaruhi perkembangan berikutnya kaitannya dengan gangguan neurologis yang merupakan faktor resiko dari kelahiran prematuritas. Juga memiliki resiko perdarahan intraventrikular. Ya, yaitu perdarahan otak yang mengakibatkan komplikasi neurologis. Dan literatur yang kami dapatkan, bayi prematur ini mengalami defisit kognitif. Kalau ini katanya tadi ya, dengan syaraf gitu ya, dengan neuro-neuro yang ada di dalam tubuhnya, sehingga akan mempengaruhi kondisi kognitif. Dalam hal ini IQ-nya mungkin lebih rendah gitu ya. Artinya apa? Ketika kita misalnya bertemu dengan anak-anak yang lahir prematur gitu ya, karena dia akan memiliki faktor resiko kecerdasannya berbeda dengan bayi-bayi yang matur, otomatis ketika nanti dia berkembang pada usia tertentu, effort orang tuanya akan jauh lebih banyak gitu. Inilah pentingnya kenapa kita perlu edukasi ke orang tua ketika orang tua tersebut memiliki bayi prematur. Misalnya, kalau saya di posyandu gitu ya, saya lagi tugas di posyandu, banyak ibu yang mengeluh. Sebagai contoh, ada beberapa anggota posyandu yang mengeluh, iya anak saya itu lahir prematur, tapi yang lainnya kok udah pada bisa jalan, anak saya belum. Nah itu kita perlu mengedukasi bahwa loh, karena memang prematur itu resikonya begini Bu. Jadi jangan dilihat dengan perkembangan anak-anak yang pada umumnya. Dan wayahna gitu ya, memang berikan support ke ibu bahwa inilah
kesempatan ibu ya, ibu untuk mendapatkan kebaikan pahala lebih banyak untuk bisa mendidik, memberikan stimulasi yang lebih banyak pada anak-anak yang istimewa ini, gitu ya. Bisa jadi anak yang lahir matur diajarin sekali, gitu ya, secara neurologis dia bisa mampu, tapi anak-anak yang dengan kelahiran prematur ini mungkin akan lebih effort, ibunya akan lebih banyak memberikan stimulasi, harus jauh lebih banyak gitu. Dan resiko tinggi neurodevelopmentnya juga buruk gitu. Di sini ada yang dulu lahir prematur, ada nggak di antara kalian yang lahir prematur? Ada? Nggak jawab lagi. Saya bingung ini kalau kalian nggak jawab. Ada nggak? Izin Ibu sepertinya tidak ada. Nggak ada ya. Itu semuanya normal. Oke. Oke, beberapa faktor resiko yang dialami bayi prematur juga yang pertama adalah masalah pernapasan. Ini katanya lagi dengan maturitas organ gitu ya. Karena belum berkembang, biasanya bayi prematur ini akan mengalami sulit nafas gitu ya. Seperti respirasi distress syndrome atau apnea. Masalah jantung. Ya, nanti kita akan belajar kembali, recalling lagi tentang anatomi jantung. Biasanya mengalami PDA ya atau patent ductus arteriosus atau ductus arteriosus patent. Masalah pencernaan tadi yang sudah saya sampaikan di awal gitu ya, rentan mengalami NEC, necrotic enterocolitis. Jadi mengalami peradangan pada saluran cerna karena belum maturnya saluran cerna pada bayi-bayi prematur. Masalah imunitas juga sama. Bayi prematur ini lebih mudah terkena infeksi. Ya. Dan masalah penglihatan dan pendengaran. Bayi prematur lebih banyak mengalami ROP, ya, yaitu penyakit mata serius pada bayi, ya. Biasanya bayi-bayi prematur karena pembuluh darah pada retina, pada mata itu tidak tumbuh dengan sempurna. Gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita masuk ke pathway? Silakan. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tentang prematuritas, tadi etiologinya ada banyak ya, baik dari faktor ibu, ada dari faktor plasenta itu sendiri, baik itu plasenta previa gitu ya, faktor ibu mungkin dari usia, dari penyakit yang dialami oleh ibu. Tadi kalau faktor janin mungkin kehamilan multiple gitu ya, atau kelainan kromosom, ini merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya prematuritas gitu. Ya, yang akan mempengaruhi dinding otot rahim bagian bawah itu lemah. Ya, sehingga berpotensi ibu mengalami kehamilan yang preterm. Gitu. Dan biasanya bayi-bayi yang dilahirkan preterm ini tadi berat badannya kurang dari 2.500. Ya. Nah, terkait dengan prematuritas, ini juga kaitan erat dengan maturity, ya, kematangan organ-organ yang dimiliki oleh bayi tersebut. Tadi yang disampaikan oleh teman kalian bahwa bayi yang dilahirkan belum cukup bulan ini akan sangat berpengaruh pada maturitas organ-organ dalam tubuhnya. Ya, di mana biasanya kalau misalnya bayi prematur ini permukaan tubuhnya relatif lebih luas, gitu ya, lebih luas sehingga berpotensi terkena paparan suhu luar lebih banyak. Sehingga ketika paparan suhu luar ini lebih banyak, mekanisme kehilangan panas juga akan lebih banyak dialami oleh bayi prematur. Makanya terjadi hipotermi gitu ya atau hipertermi tergantung nanti kondisi bayinya, yaitu terkait dengan kondisi ketidakseimbangan suhu tubuh bayi
gitu ya. Lalu jaringan lemak dan subkutannya jauh lebih tipis dibandingkan dengan bayi-bayi yang lahir matur gitu. Sehingga brown fat tadi, brown fat yang ada pada bayi prematur ini jauh lebih sedikit. Padahal brown fat ini kegunaannya adalah untuk cadangan energi yang dipakai oleh bayi ya setelah lahir ataupun di kondisi ekstrauterin. Sehingga bayi-bayi prematur ini akan menggunakan brown fat tadi untuk digunakan untuk energi gitu ya, menggunakan brown fat tadi. Nah, terkait dengan imunitas yang belum cukup menyebabkan penurunan daya tahan tubuh menurun. Kalau daya tahan tubuh menurun, imunitas belum cukup, otomatis bisa mengalami resiko infeksi jauh lebih tinggi. Gitu ya. Nah, fungsi-fungsi organ belum baik nih dari hati juga belum matur gitu ya. Sehingga konjugasi bilirubinnya juga belum baik, berpotensi bayi-bayi ini mengalami hiperbilirubin. Kalau mengalami hiperbilirubin, bayi-bayi dengan prematuritas ini cenderung akan mengalami ikterus neonatus. Gitu. Pada paru, nah paru ini juga ada beberapa bayi dengan prematuritas ini juga belum matur gitu ya, belum sempurna. Kondisi parunya ya, karena ada beberapa dinding dada pada paru ini belum tumbuh secara sempurna, sehingga akan mempengaruhi di pernapasan ya, sehingga akan mempengaruhi ketidakaktifan pola nafas pada bayi. Pada syaraf, pada susunan otak juga sama gitu ya. Ada beberapa selaput pembungkus otak mielin itu yang tumbuh lebih dari 34 minggu sampai sempurna itu 37 minggu gitu ya. Sehingga ketika selaput-selaput pada otak ini belum tumbuh sempurna, belum matur, ini juga akan mempengaruhi syaraf-syaraf pada otak sehingga akan mempengaruhi juga refleks-refleks pada ekstremitas gitu ya. Semuanya, baik itu refleks ekstremitas bawah, baik itu otot-otot pada daerah mulut dan lain sebagainya, sehingga kan tadi yang saya sampaikan pada bayi-bayi prematur ini secara klinis ya, kalau kita melihat dengan pemeriksaan fisik, bayinya akan jauh lebih lemah gitu ya, gerakannya juga lebih pasif. Kalau misalnya bayi-bayi yang lahir secara matur gitu ya, lebih dari 37, dia kan lebih aktif gerakannya gitu ya, tangannya lebih gerak lebih aktif, dia bisa refleks menghisap dan menelannya bagus. Nah, ini dengan pertumbuhan otak yang tidak matur akan sangat mempengaruhi refleks-refleks pada organ tubuhnya. Gitu. Sehingga tadi akan sangat mempengaruhi knowledge juga, neurodevelopment juga akan sangat terpengaruh gitu. Nah, untuk saluran cerna juga sama gitu ya, karena belum tumbuh secara sempurna, peristaltik belum sempurna, dinding lambung juga belum baik gitu ya, sehingga akan mempengaruhi kondisi janin. Pengosongan lambungnya juga belum baik, jadi akan mempengaruhi BAB-nya nanti gitu. Nah, nanti pada sistem kardiovaskuler yang kalian pelajari hari ini juga sama. Nanti akan mempengaruhi beberapa temuan-temuan kasus pada bayi prematur dengan kondisi jantung tertentu. Nah, ini ya tadi yang di pathway itu sebenarnya nggak hanya 4 ini aja ya, imunitas juga ada gitu kan. Kardiovaskuler, sistem saraf akan terpengaruhi, respirasi, gastrointestinal, ya, terus nanti imunitas, apalagi kira-kira, ya, sistem peredaran darah juga akan sangat terpengaruhi, ya. Ini kita akan membahas tentang recall kembali. Ada yang bocor nih suaranya, siapa? Nah, kita akan recalling kembali tentang anatomi bayi ya, pada bayi. Mungkin recalling lagi teman-teman nanti bisa apa namanya, mengingat-ingat kembali
kembali. Ada yang masih ingat nggak bagaimana proses kalau kita ngomongin kardiovaskuler, berarti kaitannya dengan pembuluh darah dan jantung ya. Ada yang ingat nggak bagaimana anatomi bayi sebelum dilahirkan dan sudah? Kita recalling lagi. Ada yang ingat? Ya, namanya kardiovaskuler itu, kardio itu jantung gitu ya. Vaskuler itu pembuluh ya, pembuluh itu ada vena, ada arteri. Nah, makanya namanya pembuluh kardiovaskuler ini ya, pembuluh darah dan jantung ini adalah organ tubuh yang sangat vital yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan ke paru-paru dan organ-organ penting yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman bisa recalling kembali gitu ya, bagaimana anatomi sistem peredaran darah ya, sistem kardiovaskuler pada janin ya dan pada bayi. Janin ini berarti sebelum dilahirkan. Nah, peredaran darah janin ya before birth ini kita tahu bahwa semua suplai oksigen ya, suplai darah itu bayi disuplai oleh umbilikal. Dari mana datangnya? Dari ibu. Sehingga kondisi ibu ini juga akan mempengaruhi bagaimana peredaran oksigen, peredaran darah ke janin. Gitu ya. Ini kita bisa lihat di sini yang merah-merah ini adalah vena-vena ya, vena-vena umbilikalis yang kaya akan oksigen darah dari ibu ya mengalir ke vena umbilikalis ke sini melalui ductus venosus lalu masuk ke sini gitu ya ke atrium janin yang akhirnya nanti darah yang kaya oksigen ini akan masuk ke jantung janin yang akan disuplai ke seluruh. Ini saya menjelaskan secara garis besar gitu ya. Akan mensuplai darah ke seluruh tubuh. Begitu pula nanti darah-darah yang sudah terdeoksigenasi atau yang miskin akan oksigen akan masuk kembali ke sistem peredaran darah ini masuk ke ibu. Gitu ya. Ini masih sangat dibantu oleh kondisi ibu karena paru-paru janin itu belum berfungsi secara maksimal. Memang belum berfungsi kalau before birth ini, belum berfungsi maksimal. Nanti kalau setelah dilahirkan, baru fungsi paru ini akan terstimulasi dengan kelahiran pervaginam. Itulah kenapa salah satu manfaat dari kelahiran pervaginam gitu ya, bahwa pintu atas panggul ini akan menstimulasi kerja paru lebih optimal. Berbeda ketika bayi ini dilahirkan secara SC gitu ya. Jadi tidak ada tekanan pada pintu atas panggul pada janin gitu ya sehingga bayi-bayi yang dilahirkan SC ini akan lebih rentan mengalami gangguan pernafasan. Gitu. Fungsinya Allah sudah menakdirkan bayi lahir pervaginan itu tadi ternyata pintu atas panggul ini akan menstimulasi kerja paru lebih optimal lagi. Nah, kalau kita melihat dari sistem kardiovaskuler pada janin ini, ya, kita tahu bahwa jantung ini terdiri dari serambi, gitu ya, atrium tadi, gitu ya, terus bilik kanan dan bilik kiri, gitu ya. Nah, ketika ini masuk ke sini ke atrium, kan terus nanti masuk. Nah ini tuh ada beberapa yang perlu ingin saya sampaikan ya pada janin yang belum dilahirkan ya before birth ini ada vena umbilicalis, ada ductus dan di sini ada foramen oval ya, di sini ada foramen oval yang ini memang terdapat pada semua bayi ya, ductus venosus, vena umbilicalis ini ada pada semua bayi. Foramen oval juga ada. Tetapi dengan bayi nanti dilahirkan, ya. Nah, ini kok nggak bisa. Ketika bayi dilahirkan, ya, ini kan ada pemotongan umbilikal ya oleh tenaga kesehatan, gitu kan.
Nah, otomatis yang tadinya disuplai oleh ibu dari umbilikal, ya, dari plasenta, karena ini dipotong, ya, karena ini dipotong, berarti tidak ada suplai lagi dari ibu. Akhirnya bayi ini menstimulasi bayi, peredaran darahnya ini lebih mandiri, gitu ya. Ductus venosus tadi akan menutup menjadi ligamentum venosum, ya. Terus foramen oval juga akan menutup. Nah, foramen oval ini akan menutup secara otomatis, gitu. Bagaimana foramen oval oval ini menutup? Ya pada usia-usia matur. Ketika nanti bayi dilahirkannya prematur, otomatis biasanya akan mengalami beberapa gangguan. Misalnya penutupan dari foramen oval, gitu ya kan? Penutupan dari ductus-ductus yang ada di aorta. Ini juga akan sangat berpengaruh pada bagaimana bayi ini akan menampilkan gejala klinis terkait dengan beberapa masalah yang ada pada sistem kardiovaskuler. Ketika bayi dilahirkan, ini diputus, kita melakukan umbilical cord, ini diklem, ya, digunting, otomatis paru ini, paru dari bayi, ya, atau afterbirth ini, dia akan bekerja secara optimal. Yang tadinya bayi ini disuplai dari ibu, yang darah akan kayak oksigen itu disuplai dari ibu. Kalau misalnya umbilical cord ini dilakukan, otomatis paru bayi itu akan berfungsi secara otomatis. Masya Allah ya, ini tuh kalau saya belajar anatomi tuh, kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Allah tuh udah menciptakan organ tubuh tuh sangat-sangat sempurna gitu ya. Dari mulai otomatis akan foramen oval ini akan nutup sendiri, bagaimana sistem kerja kardiovaskuler ini dengan baik itu tuh luar biasa gitu. Nah, dengan di kondisi-kondisi tertentu qadarullah ketika bayi itu tadi lahir secara prematur, bisa jadi foramen oval ini nggak menutup, ya, karena belum sempurna. Sehingga ini mengalami paten foramen oval, ada PDA, ada coarsion aorta. Ya, kalau paten ductus arteriosus ini itu tuh masalah jantung, ya, pada bayi yang baru dilahirkan karena adanya lubang atau shunt yang persisten antara aorta, ya, antara aorta dengan arteri pulmonal melalui pembuluh darah yang disebut dengan ductus arteriosus. Gitu. Jadi tadi yang harusnya bayi sebelum lahir ini aorta pulmonalis ini nggak mensuplai, gitu ya. Karena bayi ini sudah dilahirkan, otomatis ada suplai ke paru-paru, yang nanti paru-paru akan masuk ke dalam atrium, gitu ya, yang kaya akan oksigen, baru masuk ke ventricle, lalu dia akan menyebarkan ke seluruh tubuh. Karena ada beberapa tadi gangguan, ya, adanya shunt atau lubang yang persisten, yang harusnya nutup, gitu ya, tapi ini belum nutup, akhirnya mengalami paten ductus arteriosus atau PDA, gitu. Nah, karena ada shunt ini, ya, yang tadinya darah dari paru-paru bayi, ya, yang harusnya masuk ke dalam arteri, ke dalam atrium, gitu ya, dan akan mempengaruhi sirkulasi, sehingga bayi ini dengan PDA ini pembuluh darahnya ini akan mengalir, ya, akan mengalir ke arah yang salah karena ada lubang tadi. Yang harusnya nggak ada lubang, ternyata ada lubang. Sehingga akan menyebabkan otot jantung ini semakin lemah. Bahkan bisa sampai ke gagal jantung atau komplikasi yang lainnya. Nah, PDA ini penyebabnya salah satunya adalah prematuritas atau bisa juga dengan genetik, gitu ya. Genetik atau prematuritas. Nah, apakah bayi prematur akan mengalami PDA? Ya belum tentu juga, tapi rata-rata prematur ini menyumbang angka terjadinya PDA ini, ya, paten ductus arteriosus ini.
Nah, gejalanya biasanya kalau pada PDA ini, gitu ya, tergantung nih, shuntnya ini terbukanya seberapa lebar. Kalau misalnya kecil, ya nggak terlalu signifikan gitu ya. Tapi kalau sampai besar, terus sampai dewasa gitu ya, sampai usia-usia tertentu, otomatis akan menimbulkan beberapa gejala. Biasanya anak-anak yang bayi-bayi yang mengalami PDA ini, dia itu mudah capek gitu ya, gerakannya pasif. Jadi nanti ketika kalian menilai bayi-bayi prematur, misalnya dia gerakannya pasif gitu ya, di samping kita memikirkan muskularnya yang belum optimal, tapi juga bisa jadi dari ada beberapa gangguan pada sistem kardiovaskulernya. Karena tadi gejalanya PDA ini, dia mudah lelah, menyusunya juga nggak lancar ya. Di samping tadi daya isapnya kurang baik, juga bisa jadi ada beberapa kelainan pada jantungnya ini. Menyusunya tidak lancar, sering berkeringat, mudah menangis gitu ya, napasnya cepat, bahkan tersengal-sengal gitu ya, jantungnya berdetak kencang, dan ternyata berat badannya juga sulit naik. Jadi bayi-bayi prematur ini memang pada akhirnya harus dinilai secara komprehensif gitu ya. Kenapa nih beratnya nggak naik misalnya? Apakah karena nutrisinya yang tidak adekuat gitu ya, atau mungkin dari faktor dia dari jantungnya tadi, sistem kardiovaskulernya gitu ya, sehingga mempengaruhi berat badannya juga sulit gitu. Sebentar saya ngangkat telepon dulu sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Ya Bu, iya. Enggak, bentar. Ini saya ngajar dulu sebentar ya. Nanti nanti aku ke sana ya. Nanti habis ngajar kita eh, itu rapatnya di mana, Bu? Oke, yaudah. Nah, pakai bebas ya? Oh ya. Oh ya, Kak, ya udah. Oke, ya. Oke, Bu. Ya, Assalamualaikum. Oke, mohon maaf ya. Ya, jadi nanti pemeriksaannya ya kalau memang sudah disingkirkan tadi faktor dari misalnya dari malnutrisi atau mungkin nutrisi yang tidak adekuat, ya kita otomatis harus curiga nih apakah ada gangguan pada sistem kardiovaskuler sehingga apakah perlu ronsen dada ataukah perlu EKG, itu perlu kita pertimbangkan gitu ya. Karena penanganan PDA ini juga kolaboratif ya, kita nggak bisa, tetapi paling nggak kita harus bisa men-screening apakah bayi ini berpotensi ada PDA pada bayi tersebut atau enggak, kita harus bisa paling tidak secara screening awal kita tahu gitu, dan bagaimana edukasi pada pasien. Karena itu membutuhkan obat-obatan, membutuhkan bedah gitu ya, ada tindakan bedah. Selanjutnya karsio aorta gitu ya, yaitu penyempitan organ jantung ya, aorta jantung. Aorta ini kan pembuluh darah paling besar gitu ya. Nah, karena bisa jadi karena tadi maturitas ya, imaturitas. Bisa di salah satu eh, pembuluh aortanya atau mungkin ada di beberapa di sepanjang aortanya tersebut. Itu ada penyempitan gitu. Nah, biasanya koarsio aorta ini terjadi pada bayi baru lahir atau pada bayi-bayi yang prematur gitu ya. Sehingga dengan adanya penyempitan ini, bilik ya, kerja bilik atau ventrikel kiri jantung, ventrikel kiri itu kan dia bagian dari jantung yang kerjanya memompa ke seluruh tubuh. Ya, memompa ke seluruh tubuh. Karena ada penyempitan ini, maka ventrikel ini, bilik ini bekerjanya lebih keras untuk memompa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Karena lebih sempit gitu kan, otomatis dia harus lebih keras lagi mompanya. Gitu. Dan ini karena memang pertama biasanya karena ada kelainan jantung bawaan atau tadi pada kondisi-kondisi bayi yang prematur. Nah, kalau misalnya bayi-bayi yang mengalami coercion aorta ini, apakah sama gejalanya?
Hampir serupa dengan PDA tadi gitu ya, ototnya lemah, kalau bayi mungkin nggak merasakan gitu ya, nyeri pada dada, ya, sesak napas, dan kakinya biasanya ekstremitas akralnya itu akan terasa dingin gitu ya. Terus kulitnya akan terlihat pucat gitu ya, bayinya karena kesakitan akan nampak gelisah gitu. Sesak napas juga. Jadi ya tadi gejala-gejala yang ditimbulkan oleh bayi kita nggak bisa hanya melihat dari satu aspek aja. Oh ini prematur ya jelas aja karena prematur jadi begini Bu lemes dan lain sebagainya. Enggak, tapi kita perlu tahu kenapa sih bayi ini lemes, kenapa bayi ini sesak napasnya. Kita perlu memeriksa, mengkaji secara komprehensif gitu. Selanjutnya kalau misalnya tadi ya, paten foramen oval, tadi penutupan foramen oval ini tidak sempurna pada bayi, sehingga tadi dia kan foramen oval ini kan sebetulnya lubang yang ada pada atrium kanan dan kiri, ya atrium sinistra dan dekstra. Dan itu ketika bayi lahir otomatis sama Allah ditutup gitu ya. Dan ketika mengalami paten foramen oval ini, berarti lubang yang terletak tadi di antara atrium kanan dan kiri, sinistra dan dekstra ini, itu nggak menutup. Ya, nggak menutup sehingga nanti ada percampuran darah yang deoksigenasi dan yang teroksigenasi. Dan biasanya PVFO ini atau paten foramen oval ini itu tergantung gejalanya tergantung dari penutupannya ini apakah parsial ya ataukah belum menutup sama sekali gitu. Jadi dengan adanya paten foramen oval ini atau foramen oval yang masih paten yang belum menutup ini ya tadi yang sehingga mencampurkan oksigen yang darah akan kaya oksigen yang deoksigenasi dan yang teroksigenasi akan bercampur jadi satu sehingga juga akan memberikan gejala khas pada bayi. Apa gejalanya sebetulnya hampir sama. Kalau misalnya kaitannya dengan sistem kardiovaskuler ini gejala klinis yang ditampilkan oleh bayi itu akan sama gitu ya, lemah, terus tiba-tiba bayinya nangis karena nyeri dada gitu ya, nyeri pada dada gitu. Terus kalau pada bayi ini biasanya juga akan sangat mempengaruhi ke penglihatan gitu ya, atau lemah pada salah satu sisi tubuh, bisa pada ekstremitas kanan, ekstremitas kiri, pada wajah ataupun dengan lengan gitu ya. Karena tadi yang darah yang teroksigenasi dan yang deoksigenasi itu tercampur sehingga bisa jadi menyebabkan darah-darah ini tidak mengalir secara sempurna ke ekstremitas tertentu. Gitu. Bagaimana penanganannya? Sama saja, harus ada pembedahan gitu ya, ada obat-obat tertentu yang kita lakukan secara kolaboratif. Oke. Masalah pernafasan yang terjadi pada bayi gitu ya, karena terkait dengan paru ya. Jadi paru ini kan juga berkaitan erat dengan sistem kardiovaskuler gitu ya. Kalau misalnya jantungnya ini mengalami penyempitan seperti yang saya sebutkan tadi, baik paten foramen oval, PDI dan lain sebagainya itu juga akan mempengaruhi kerja paru gitu ya. Nah, kalau misalnya bayi prematur yang gejala klinisnya nampak dari pernapasan, ya tentu saja kita nanti membantu dengan cara resusitasi. Tentu saja resusitasi ini nggak hanya langsung resus ya, tapi harus dinilai dulu. Nanti kalian belajar di resusitasi pada bayi asfiksia. Nanti kita akan belajar itu di pertemuan berikutnya. Nah, kalau bayi-bayi yang prematur ini ya berkaitan erat dengan imaturitas paru gitu ya, yaitu terkait dengan kekurangan surfaktan tadi gitu ya. Sehingga kalau kaitannya dengan surfaktan ini otomatis ada pengobatan tertentu. Bisa intubasi CPAP, pengawasan bayi dengan ventilasi mekanik, dan monitoring kebutuhan oksigen. Ini juga perlu hati-hati ya, kebutuhan oksigennya perlu dihitung karena jantung, paru bayi prematur ini juga kuotanya nggak terlalu banyak seperti bayi-bayi yang natur. Jadi pemberian oksigen pun harus dengan pengawasan gitu. Lalu kalau misalnya bayinya mengalami masalah dengan termoregulasi, gitu ya, biasanya bayi kan mudah mengalami hipotermi.
ya, karena pusat pengaturan suhunya belum sempurna. Tadi karena brown fat-nya masih sedikit dan brown fat ini segera dipakai setelah lahir sehingga mengalami termoregulasi bayi, sehingga bayi ini akan mengalami kedinginan gitu ya, hipotermi. Terus kita juga harus melihat bayi-bayi dengan masalah termoregulasi ini harus lebih bijak gitu. Apakah perlu dirawat dalam inkubator ataukah kita dengan cara tadi ya mekanisme kehilangan panas bayi kan ada evaporasi, konduksi dan lain sebagainya. Kita harus melihat itu untuk bisa mempertahankan suhu bayi. Misalnya bayi jangan terlalu lama nggak pakai baju, kita harus selimutin, jangan dekatkan dengan sumber-sumber angin gitu ya, dekat jendela, dekat AC gitu kan. Atau kita bisa memberikan edukasi pada bayi, pada ibu bayi untuk melakukan KMC. Nah, ini terkait dengan masalah nutrisi gitu ya, karena refleks menelannya belum sempurna, kita bisa pertimbangkan pemberian minum melalui OGT. Ya, ASI harus terus diberikan ya dan observasi toleransi minumnya. Jadi bayi ini pada prematur ini kan dia memiliki toleransi minum itu sedikit gitu ya karena masih belum sempurna tuh refleks menelan dan minumnya. Kita perlu observasi misalnya dikasih ASI gitu ya. Kalau misalnya direct breastfeeding apakah kondisinya memungkinkan gitu ya. Ataukah kita memberikan ASI melalui alat gitu ya serta observasi BAB-nya. Nah, yang perlu kita pertimbangkan ketika kita bertemu dengan bayi-bayi yang prematur ini, kapan sih bayi ini bisa dipulangkan? Ya, karena kalau bayi prematur ini kan otomatis dirujuk, misalnya kalian nanti praktek di bidan praktek mandiri atau mungkin di puskesmas, itu kita perlu menyampaikan ini kepada ibu, walaupun kan statusnya kita bukan memulangkan bayi ya, tapi kita merujuk. Tetapi sampaikan ke ibu, Bu, ini kita dirujuk ya ke rumah sakit, nanti tindakannya biasanya akan seperti ini, seperti ini. Kalian perlu menjelaskan pada orang tua. Karena kadang orang tua yang minim knowledge ini juga, yang penting bayi saya kan prematur ya Bu, bayi saya mah tapi sehat, nggak terlihat sesak nafas, nggak terlihat gejala-gejala yang lain, tapi kita perlu melakukan rujukan paling tidak untuk bisa mengecek lab-lab yang lain sebagai data penunjang. Jadi bayi dipulangkan ini edukasi yang perlu kita sampaikan kepada ibu-ibunya, pada orang tuanya, nggak hanya ibu ya, pokoknya orang tua. Pada ibu, pada suami, pada ayahnya, pada nenek kakeknya, kita sampaikan bayi bisa dipulangkan kalau kondisi umumnya baik. Dia mampu menghisap dan menelan dengan baik. Ya, suhu tubuh selama 3 hari berturut-turut ini normal, nggak naik, nggak turun, gitu ya. Berat badan ke badan lahir. Jadi misalnya berat badannya 1.500, biasanya kan pada minggu-minggu pertama mengalami penurunan. Paling tidak harus kembali ke berat badan semula, misalnya 1.500 ya 1.500 atau bahkan lebih. Ya, berat badan 3 hari berturut-turut itu naik ya secara signifikan dan dipastikan keluarga di rumah itu mampu merawat. Ya, bagaimana di rumah ibunya kondisinya seperti apa? Apakah bekerja? Apakah punya anak yang lain? Nanti ada nggak support system yang untuk bisa merawat bayinya gitu ya? Sudah bisa dipastikan belum bagaimana cara memberikan makan pada bayi yang prematur, cara menghangatkan tubuh gitu ya, cara-cara pencegahan yang lainnya yang eh, kita edukasi kepada orang tuanya untuk bisa merawat bayi setelah dipulangkan. Ya, karena harus dipastikan lingkungan di rumah itu aman. Artinya aman itu apa? Ya misalnya kalau misalnya ada sibling gitu ya. Sibling ini adik-adiknya, kakak-kakaknya gitu ya. Yang pasti harus bisa support juga karena kondisinya kalau bayi prematur ini juga harus lebih ekstra ya pengawasannya. Takutnya kalau misalnya di rumah ada sibling, ada kakak-kakaknya diajak main yang berlebihan gitu ya. Terus bersih, kondisi rumahnya bersih, ventilasinya cukup, tidak ada asap rokok, nggak ada polusi. Ini perlu kita tanyakan kepada pasien. Lalu dicek tumbuh kembangnya, harus sering datang ke
pelayanan kesehatan untuk ditimbang, untuk dilihat. Jangan sampai nanti ibu dengan anak yang prematur ini gitu ya, nantilah ke tenaga kesehatannya sebulan lagi atau enggak, malah justru harus lebih sering datang ke pelayanan kesehatan untuk dicek tumbuh kembangnya. Dari mulai berat badannya ya, terus pemantauan perkembangan yang lainnya. Misalnya tadinya yang hanya diem, nangis, sekarang udah bisa bergerak gitu ya. Jadi nggak hanya pertumbuhan tapi juga perkembangan. Lalu imunisasi juga harus didapatkan ya. Jadi imunisasi ini, vaksin ini nggak melihat kok bayi prematur atau matur, tetap harus diberikan vaksinasi. Pemberian ASI atau susu formula dengan susu formula ini harus dengan resep ya, harus dengan indikasi gitu ya. Tapi yang paling penting adalah pemberian ASI. Kanguru Mother Care dan dukungan orang tua. Orang tuanya kita kasih tahu, Bu, bisa bergabung ya, ada komunitas yang khusus orang tua yang memiliki anak prematur. Jadi di situ ibu bisa berkembang, bisa memberdayakan diri gitu ya. Lalu kerjasama dengan tenaga medis. Kalau misalnya ibunya stres atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, kita bisa bekerja sama, kolaborasi dengan psikolog atau konselor. Oke, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ini karena saya nggak menampilkan slide. Ada pertanyaan? Silahkan. Izin Ibu, izin bertanya. Iya, boleh. Siapa? Sebutkan nama. Izin Ibu, saya Rizky Lia dengan NPM 1085. Izin bertanya. 1085. Betul, Siapa Bu. namanya? Rizky Lia. Rizky Lia. Oke. Ibu izin bertanya. Tadi kan Mm-mm. untuk bayi prematur itu kan kulitnya itu lebih tipis dari Iya, betul. yang normal. Mm-mm. Nah, apakah bayi yang prematur itu kulitnya akan tipis sampai dewasa atau hanya di sampai berapa bulan gitu, Ibu? Atau ada juga ketika dewasa, apakah nantinya akan terkena penyakit yang berkenaan dengan kulit atau tidak, Ibu? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, Mbak. Apakah kondisi-kondisi pada bayi prematur ini, entah itu kulit gitu ya, entah itu jantung atau mungkin sistem-sistem yang lainnya akan terbawa sampai dewasa? Nah, kalau pertanyaan tadi lebih spesifik ke kulit, kan tipis nih Bu, apakah nanti akan berpengaruh ke dewasa? Enggak. Dengan seiringnya berkembangnya usia, otomatis akan lebih matur gitu ya, kondisi kulit akan berkembang kembali gitu kan. Itu dengan bertambahnya usia, kondisinya akan semakin membaik. Jadi nggak akan tipis terus enggak gitu. Tapi akan memang terlihat berbeda dengan anak-anak yang matur gitu. Misalnya nih, saya ketemu pasien yang prematur usia 1 tahun gitu ya, dengan anak yang matur 1 tahun. Ketika nanti disandingkan, itu akan berbeda secara klinis gitu ya, terlihat. Tetapi kalau membandingkannya dengan kondisi bayi saat bayi usia katakan 2 minggu gitu ya, dengan usia 1 tahun tadi, tentu saja ada perkembangan. Jadi nggak yang tipis terlihat tuh enggak. Tetap akan berkembang secara sempurna gitu, berangsur-angsur akan membaik. Lalu apakah nanti sampai dewasa terkait dengan prematuritas ini akan terbawa sampai dewasa? Tergantung. Itu kalau misalnya tadi penyakit pada kardiovaskuler, kalau memang sudah terawat dengan baik, terindikasi dengan baik sejak lahir, misalnya tadi ya foramen paten oval gitu, kita menemukan sejak kecil, lalu ada tindakan, tentu saja tidak akan mempengaruhi ke kehidupan berikutnya. Tapi kalau tadi kondisi katakan pada PDA gitu ya, karena tadi penyempitannya sedikit, kita nggak ngeh gitu ya, kita nggak sampai ke screening ke dokter jantung misalnya, itu bisa terbawa sampai dewasa. Sebenarnya kuncinya adalah ketika temuan-temuan pada bayi prematur ini kita bisa terindikasi secara dini, kita memberikan perawatan baik secara dini, itu tidak akan mempengaruhi ke perkembangan berikutnya. Tetapi yang kadang kita loss adalah yaitu tadi tidak menemukan secara dini. Misalnya pada sistem kardiovaskuler tadi.
karena nggak ngeh, atau mungkin kita nggak konsulkan, atau mungkin saat perawatan nggak ada dokter jantung yang menangani, kita nggak terlihat nih, ternyata kebawa sampai dewasa gitu ya, ada kebocoran jantung misalnya, anaknya jadi cepat lelah gitu kan. Nah, tetapi ada beberapa literatur yang menyampaikan terkait dengan kognitif gitu ya, perkembangan neurodevelopmental itu akan berbeda. Makanya kadang pada ibu-ibu yang memiliki bayi prematur, kita harus memberikan edukasi gitu ya, lebih ke bukan pressure ya, tapi lebih ke supaya ibunya ini juga berdaya dan wise bahwa ini loh Bu, kalau ibu memiliki anak prematur ini memang harus jauh lebih effort gitu ya untuk memberikan stimulasi perkembangan. Tadi yang saya sampaikan misalnya ngajarin anak yang normal itu cukup sekali 2 kali ngajarin makan, bisa jadi yang prematur ini harus jauh lebih sering gitu, harus lebih maksimal itu. Jadi tergantung asuhan yang diberikan saat bayi. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Ada lagi? Pertanyaan? Mohon izin bertanya, Ibu. Boleh. Izin Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sharon Marani dengan NIM akhir 1061. Izin Siapa? bertanya, Ibu. Siapa namanya? Sharon Maharani. 1061. Izin, ya Ibu. Ya. Izin Ibu, mungkin ini lebih ke asuhan kepada ibunya. Namun, bagaimana cara kita untuk memberikan edukasi kepada ibunya, cara agar merawat bayi pada saat di rumah gitu, pada saat bayi itu sudah pulang gitu. Baik Ibu. Bayi prematur ya tadi ya. Iya, izin ya Ibu. Oke, terima kasih Mbak pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Gimana nih Bu edukasinya? Nah, tadi sebelum bayinya dipulangkan, kita tadi kan udah belajar ya slide-nya. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi dulu nih ibunya. Misalnya KU-nya baik, BB-nya meningkat secara signifikan gitu ya. Nah, apa saja yang perlu kita edukasi ke ibunya? Yang pertama adalah kondisi bayi tersebut, prematur. Prematur itu apa? Faktor resikonya bagaimana? Atau misalnya di rumah sakit bayi tersebut ternyata mengalami tadi PDA gitu ya. Tetapi dengan adanya PDA ini kita bisa sampaikan ke ibu, Bu, kondisi ibu bayi itu seperti ini. Atau ketika bayinya adalah prematur tetapi tidak ada kelainan yang lainnya, artinya betul-betul pure hanya karena lahir kurang dari 37, berat badannya kurang dari normal, tetapi nggak ada kelainan yang lain ya, misalnya jantungnya baik, dari sistem kardiovaskulernya baik, terus dari paru juga tidak ada infeksi dan lain sebagainya. Intinya pokoknya kondisinya normal aja. Tetapi kita harus tetap memberikan edukasi. Ini berarti kasuistik, Mbak, tergantung dari temuan yang kita dapatkan saat bayi tersebut kita observasi. Bayi A tadi yang ada temuan ada gangguan pada sistem kardiovaskuler, tentu saja edukasi yang diberikan akan berbeda dengan bayi yang tadi hanya pure karena prematuritas. Bayi lahir kurang dari 37 minggu. Tergantung dari case-case-nya atau kasuistik. Tapi paling tidak, pondasi dasarnya adalah yang perlu kita sampaikan ke pasien adalah apakah bayi prematur itu, bagaimana resikonya, gitu ya. Kalau memang kondisinya kayak case yang B itu semuanya baik ya, kita sebetulnya hanya memberikan edukasi bayi sehat aja. Kapan ke puskesmas, nanti di rumah seperti apa, makannya, stimulasinya bagaimana, lingkungannya harus seperti apa. Tetapi harus lebih ekstra karena pada bayi-bayi yang prematur ini ada beberapa organ yang belum matur. Jadi misalnya bayinya panas gitu ya, lebih dari 38 misalnya atau 39, ibu boleh Bu datang ke tenaga kesehatan ya, karena kalau misalnya bayi-bayi yang matur kan kalau 38 37 tuh 38 lah ya, itu tuh masih aman lah. Tetapi kalau bayi-bayi yang prematur ini resiko kejang dan lain sebagainya itu lebih tinggi, sehingga memang perlu banyak highlight yang disampaikan kepada ibu. Jadi ini kasuistik Mbak, tergantung nanti case-case apa yang kita dapatkan saat ketemu pasien prematur. Gitu ya.
Tapi yang paling penting adalah karena prematur ini mengejar tumbuh dan perkembangan, ya paling tidak aspek untuk tumbuh ini harus kita edukasi. Misalnya, Bu, mau nggak mau berat badan bayi ini harus terus naik. Yang pertama, ASI harus terus digenjot gitu ya, pemberian ASI. Yang pertama, Kangaroo Mother Care yang udah jelas memberikan efek yang signifikan untuk kenaikan berat badan. Atau mungkin misalnya nanti ada penemuan lain, jurnal-jurnal lain yang bisa membantu untuk kenaikan berat badan, silakan sampaikan. Karena mengejarnya adalah tumbuh dan kembang. Kembang ini apa? Ya tadi terkait dengan developmental, dengan perkembangan baik itu muskular ya, perkembangan motorik kasar, motorik halus, sosial itu juga perlu kita edukasi ke ibu gitu. Bisa diterima, Mbak? Izin Ibu bisa diterima. Terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Teman-teman, ini sudah setengah 12. Saya mohon izin sekali lagi. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa ditulis di WA ya. Nanti kirim ke saya, nggak masalah. Nanti untuk yang materi ini saya segera sampaikan, karena nanti tadi kan saya ngasih PR ya, yang scroll bar tadi, nanti kalian silakan baca dan membuat asuhan ya, yang simple aja, tapi goalsnya adalah kalian bisa membaca new scroll bars tadi. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman silahkan. Izin bertanya Ibu untuk deadline dari tugasnya. Minggu depan aja nggak apa-apa. Ya, minggu depan ini hari apa nih? Ini hari Izin Ibu hari Selasa. Selasa. Ya, Sabtu depan nggak masalah lah. Kalian kan besok mau long weekend kan? Oke, gitu ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf kalau banyak hal-hal yang kurang berkenan, masih tidak jelas, yang tidak jelas nanti bisa ditanyakan dan semoga kalian tidak puas dengan kuliah saya, sehingga kalian nanti bisa mencari literatur yang lebih banyak lagi. Insya Allah nanti kita ketemu kembali, tugasnya bisa Sabtu depan. Selamat berlibur, selamat berkumpul dengan keluarga di rumah. Sampaikan salam saya kepada keluarga dan terus semangat belajar ya. Masih ada semester-semester di depan yang harus kalian lalui. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.